Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman dari kelompok A1 Praktikum Farmakognosi akan menunjukkan cara pembuatan simplisia daun jambu biji. Sebelum ke penjelasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok A1, yaitu saya sendiri, Dinda dengan NIM 419018, Ida dengan NIM 419019, Lainatul dengan NIM 41920, Maulina dengan NIM 419021, dan Bagas dengan NIM 419003. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi dari daun jambu biji. Daun jambu biji tergolong daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja yang disebut dengan daun bertangkai. Daun jambu biji memiliki ujung daun yang tumpul. Pada umumnya warna bagian dari atas tampak lebih hijau jika dibandingkan sisi bawah daun. Tangkai daun berbentuk silindris dan tidak menebal pada bagian tangkainya. Nama saya Ida Nur Fadilah, NIM 419019. Di sini saya akan memperlihatkan tahap-tahap pembuatan simplisia. Yang pertama kita lakukan pengumpulan bahan. Di sini sudah disiapkan bahan yang akan dibuat simplisia, yaitu daun jambu biji. Kemudian yang kedua dilakukan sortasi basah. Kita pilih daun yang akan digunakan, daun yang masih bagus dan tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Daun yang seperti ini tidak digunakan karena ada mikrobanya. Pencucian menggunakan air yang mengalir. Setelah itu kita tiriskan. Kemudian memasuki tahap keempat. Tahap keempat yaitu perajangan. Karena di sini menggunakan daun jambu biji, jadi tidak perlu kita rajang-rajang atau kita potong, langsung saja ditata untuk dijemur. Kita tata sampai jangan ada yang menumpuk. Memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima, tahap pengeringan. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama menggunakan metode oven, yang kedua menggunakan metode sinar matahari secara langsung, dan yang ketiga dengan metode diangin-anginkan. Pada pembuatan simplisia kali ini saya menggunakan metode pengeringan dengan sinar matahari secara langsung. Digunakan penutup kain warna hitam yang bertujuan agar sinar matahari tidak berkontak langsung dengan simplisia dan zat aktif yang terkandung pada simplisia tidak menguap. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap ke-6, tahap sortasi kering. Pada tahap ini memilah antara simplisia yang berkualitas baik dengan simplisia yang tidak akan digunakan. Contoh simplisia yang tidak dapat digunakan, simplisia yang telah ditumbuhi mikroba. Selanjutnya yaitu pengepakan dan penyimpanan. Dipilih wadah yang tidak bereaksi secara langsung dengan simplisia yang akan disimpan di dalamnya. Simplisia kering biasanya disimpan pada suhu kamar. Wadah yang dipilih biasanya yaitu terbuat dari bahan kaca, kemudian ditutup rapat dan disimpan pada suhu kamar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lainatul Mahmuda NIM 419020. Di sini saya akan menjelaskan apa yang bisa dipraktikkan oleh teman saya. Sampel yang digunakan adalah daun jambu biji atau nama lain Pisidium guajava yang diambil di Jalan Gondosari, Kelurahan Gondorio, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Pada umumnya, pembuatan simplisia melalui tahapan seperti berikut. 1. Pengumpulan daun jambu biji. Daun akan diambil secara manual yang ada di Jalan Gondosari, Kelurahan Gondorio, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. 2. Sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing dari tumbuhan sebelum pencucian dengan cara membuang bagian yang tidak perlu sebelum proses pengirisan. 3. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dari kotoran lainnya yang melekat pada tumbuhan. Pencucian dilakukan dengan air mengalir atau air bersih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Maulina Ismailun Kasana, NIM 419021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan melanjutkan dengan penjelasan dari lain yang telah menjelaskan tentang pengumpulan simplisia, sortir basah, dan pencucian. Yang keempat, perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Sebelum dirajang, tumbuhan dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari agar hasilnya lebih bagus. Perajangan dapat dilakukan menggunakan pisau atau alat perajang khusus sehingga diperoleh irisan yang tipis atau potongan yang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Yang kelima, pengeringan. Pengeringan ada 3 cara, yaitu dikeringkan, diangin-anginkan, yang kedua terpapar dengan sinar matahari, yang ketiga dengan menggunakan oven. Pengeringan menggunakan oven ini berlangsung sehingga diperoleh dengan kadar air kurang lebih sama dengan 10%. Dan dengan sinar matahari langsung merupakan pengeringan yang paling ekonomis dan paling mudah dilakukan. Akan tetapi, dari segi kualitas, alat pengering buatan atau oven akan memberikan produk yang lebih baik, karena sinar matahari atau ultraviolet dapat menimbulkan kerusakan pada kandungan kimia yang terdapat pada bahan yang dikeringkan. Pengeringan dengan oven dianggap lebih menguntungkan karena akan terjadi pengurangan kadar air dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Sedangkan metode kering angin dianggap lebih murah, akan tetapi kurang efisien waktu dalam pengeringan simplisia. Tetapi pada praktikum yang kelompok kami melakukan dengan pengeringan kering angin karena kami tidak mempunyai alat oven atau sinar matahari yang cukup karena di sini sering hujan. Yang keenam, sortasi kering. Sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing atau bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan atau dari kotoran lain yang masih ada yang tertinggal pada simplisia kering. 7. Pengepakan dan penyimpanan. Selama penyimpanan, pasti ada kemungkinan terjadi kerusakan pada simplisia. Untuk itu, dipilih wadah yang tidak beracun, tidak bereaksi dengan isinya, sehingga tidak terjadi penyimpangan rasa, warna, bau pada simplisia. Untuk simplisia yang tidak tahan panas, diperlukan wadah yang dapat melindungi simplisia dari cahaya matahari atau panas, seperti aluminium foil, plastik, botol yang berwarna gelap, kaleng, dan lain-lain. Penyimpanan simplisia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar, yaitu 15 Celcius sampai 30 Celcius. Perkenalkan, nama saya Bagas Prabuditya, NIM 419003. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembuatan simplisia daun jambu biji. Tahap-tahap pembuatan simplisia secara garis besar adalah pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, dan penyimpanan. Metode pengeringan memiliki pengaruh terhadap pembuatan simplisia. Perlakuan pengeringan berpengaruh nyata pada warna, bobot,
dan kadar air Simplicia. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu Simplicia adalah 1. Bahan baku dan penyimpanan bahan baku. 2. Proses pembuatan Simplicia. 3. Cara pengepakan dan penyimpanan Simplicia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.